اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keutamaan, rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Sebagaimana kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu taala, di mana setelah kita menyelesaikan di pertemuan sebelumnya tentang al-ghirah ala dinillah, kecemburuan di dalam agama Allah, maka pada pembahasan berikutnya beliau membahas tentang at-tahalli bi zinati taqwa, berhias dengan perhiasan takwa. Seorang wanita salihah, wanita muslimah, hendaknya dia berhias, dan ketahuilah sebaik-baik perhiasanmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam agama kita Islam sangat memperhatikan tentang para wanita muslimah, sehingga hukum-hukum terkait dengan wanita muslimah itu banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataukah dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap para wanita. Bahkan di sana ada surat khusus untuk para wanita yang kita kenal dengan surat An-Nisa. Dikenal dengan surat An-Nisa. An-Nisa artinya para wanita. Dan di sana tidak ada surat yang namanya surat Ar-Rijal. Yang ada hanya surat An-Nisa. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita. Sehingganya segala yang berhubungan dengan para wanita itu diungkapkan hukum-hukumnya, tidak terkecuali dengan perhiasan-perhiasan mereka. Akan tetapi perhiasan bagi para wanita jangan hanya dianggap sebatas emas, perak, intan, permata dan lain-lainnya. Itu betul sebagai perhiasan bagi para wanita,
Akan tetapi di sana ada perhiasan yang lebih penting dari semua itu. Sebab kalau perhiasan hanya dibatasi pada emas, perak, intan dan permata yang dipakai oleh para wanita sebagai anting-antingnya, sebagai cincinnya, sebagai kalungnya, sebagai gelangnya, maka mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang-orang yang miskin mungkin tidak bisa berhias kalau memang perhiasan hanya dibatasi dengan hal yang demikian. Nah, di sana ada perhiasan yang bisa dipakai oleh semua para wanita, andaikan mereka menginginkannya dan andaikan mereka peduli dengannya. Yang mana perhiasan tersebut jauh lebih berharga daripada emas dan perak, daripada intan, berlian dan permata. Semuanya bisa memakainya, entah dia orang kaya ataukah orang miskin, entah dia seorang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat atau tidak. Perhiasan itu disebut dengan zinatut taqwa, perhiasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas satu kajian tentang sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah sebaik-baik dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan salihah, wanita salihah. Maka kita bisa paham bahwa kesalihan seorang wanita tidak akan mungkin bisa tergapai dan tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali manakala mereka berhias dengan perhiasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik perhiasan seorang wanita salihah. Oleh karenanya kita akan mendapati bahwasanya seorang wanita manakala dia mengenal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan manakala dia menjadi wanita yang bertakwa, maka akan nampak keindahan pada wanita tersebut. Dan itulah sebaik-baik perhiasan yang mereka pakai sebelum mereka berhias dengan emas, cincin, berlian dan sebagainya itu. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di pembahasan ini Ummu Abdillah hafizahullah taala akan menerangkan bahwa seorang wanita salihah hendaknya dia berhias dengan perhiasan takwa. Hendaknya dia berhias dengan perhiasan takwa. Apa itu takwa? Takwa didefinisikan oleh para ulama. Di antara definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Talaq Ibnu Habib. Beliau pernah ditanya tentang apa makna takwa, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Kata Imam Talaq Ibnu Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ini definisi takwa. Kita mungkin sering mendengar kata takwa, perintah untuk bertakwa, perlunya kita untuk bertakwa. Sekarang apa makna takwa?
makna takwa, inilah yang disebutkan oleh Imam Talab Ibnu Habib. Dicatat kalau bisa definisi takwa ini. Kata beliau, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, beramal dengan ketaatan kepada Allah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya hidayah dari Allah. Di atas cahaya hidayah dari Allah. Tarju sawaballah, engkau mengharapkan darinya pahala dari Allah. Engkau mengharapkan darinya pahala di sisi Allah. Wa an tatruka maksiatallah, kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya hidayah dari Allah. Takhafu iqaballah, engkau takut dengan azab Allah. Inilah definisi takwa. Saya ulangi, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau mengharapkan darinya pahala di sisi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau takutkan darinya siksaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi takwa yang paling indah. Jadi takwa itu intinya adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi, kerjakan semua perintah dan tinggalkan semua larangan. Itulah inti dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa, dia adalah orang yang suka menjalankan semua perintah Allah, dan dia akan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kalau perintah, maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya, dan kalau larangan, dia tinggalkan secara totalitas. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, bahwasanya segala yang aku larang kalian darinya, manahitukum anhu fajtanibu, jauhi dia, tinggalkan dia. Wa ma amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan kalian terhadapnya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, dan hakikat takwa sebagaimana kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka Allah, ada benteng yang membatasi. Engkau jadikan antara dirimu dengan murka Allah, dengan azab Allah, dengan neraka Allah, ada benteng yang membatasi. Benteng yang membatasi itu adalah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama yang lainnya, bahwasanya orang yang bertakwa itu perumpamaannya seperti orang yang sedang berjalan. Di hadapannya ada duri-duri yang harus dia hindari. Maka ketika dia berjalan di tempat tersebut, yang mana jalanan itu banyak duri-durinya, maka dia akan berhati-hati dalam melangkah. Dia akan berhati-hati dan selalu waspada, jangan sampai dia terinjak oleh duri yang tajam-tajam tersebut. Itulah hakikat dan itulah perumpamaan orang yang bertakwa itu. Dan ketakwaan ini merupakan perkara yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Oleh karenanya Ummu Abdillah hafizahullah taala beliau berkata di sini, "Wat taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi wajtinabi nawahi." Takwa itu adalah sebuah ungkapan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Takwa itu adalah sebuah ungkapan untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Inilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya takwa? Kata beliau, wa maudi'ut taqwa fil qalbi. Letaknya ketakwaan itu ada di dalam hati. Letaknya ketakwaan itu ada di dalam hati. Maka kalau kita ingin bertakwa, maka perhatikan hati kita, karena itu adalah letaknya ketakwaan. Akhraja Muslimun fi sahihi. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ini nasihat Nabi SAW. Jangan saling mendengki antara satu dengan yang lainnya. Wala tanajasu, jangan saling memfitnah. Jangan saling berbuat curang. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Para akhwat dan para ummahat harus mendengarkan nasihat ini. Tidak boleh ada saling hasad di antara kalian. Tidak boleh ada saling fitnah di antara kalian. Tidak boleh ada perbuatan curang di antara kalian. Tidak boleh ada saling membenci dan tidak boleh ada saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Yani salah satu dari bentuk jual beli yang dilarang adalah jual beli dengan model seperti ini. Ketika seorang misalnya jual beli, ada penjual, ada pembeli. Seorang berjualan, kemudian datang pembeli. Si pembeli ini menawar barang si penjual. Belum mereka selesai antara penjual dan pembeli ini, maka datang seorang penjual yang lain. Kemudian dia menikung penjual yang pertama. Dia bilang, lebih baik kamu membeli di tempat saya akan kasih barang kepada kamu dengan harga yang lebih murah. Nah, ini namanya baik ba'dikum ala bai'i ba'din. Dan ini diharamkan, menikung jualan saudaranya. Dan itu bisa menimbulkan permusuhan. Makanya Rasulullah melarang dari semua yang bisa memancing adanya permusuhan, memancing adanya pertengkaran dan perseteruan. Rasulullah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Demikian pula seorang muslimah adalah saudara bagi muslimah yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh dia merendahkannya. Wa la yahqiru, dan tidak boleh dia menghinakannya. Muliakan saudaramu, muliakan saudarimu. Jangan kau zalimi, jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan. Kemudian kata Nabi, dan di sini syahidnya, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat.
Nabi berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Ini Nabi menunjuk dadanya. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Menunjukkan bahwa takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Nah, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nah, menunjukkan bahwasanya perkara yang beliau sebutkan ini itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Larangan saling hasad, larangan saling memfitnah, larangan saling membenci, saling membelakangi, larangan untuk saling berbuat curang. Ini demikian pula larangan untuk menikung jualan saudaranya. Ini semua adalah bagian dari takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingganya orang yang punya sifat hasad, kemudian suka memfitnah, berbuat curang, apalagi sering menggibah saudaranya, membenci dan saling membelakangi, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut sangat jauh dari ketakwaan kepada Allah. Andaikan dia bertakwa kepada Allah, maka harusnya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, mungkin pernah terjadi perselisihan antara kita dengan saudari kita. Maka yang namanya perselisihan itu adalah hal yang biasa. Yang dituntut dari kita untuk saling memaafkan, untuk saling memberikan toleransi kepada saudara kita yang mungkin jatuh dalam kesalahan, kekhilafan. Nah, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini dinasihatkan kepada sesama muslimin dan muslimat secara umum dan secara khusus kepada mereka yang menisbatkan diri kepada sunnah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Hendaknya kalian bersaudara, karena ahlus sunnah wal jamaah jumlahnya sedikit. Maka dengan sedikitnya jumlah mereka harusnya lebih menjaga tali persaudaraan di antara mereka. Hilangkan semua perselisihan-perselisihan yang masih bisa untuk dimaafkan. Hilangkan segala perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu berarti. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersaudara. Peliharalah ketakwaan kepada Allah yang ada di dalam hatimu. Berhiaslah dengan perhiasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ketakwaan itu. Kemudian kata beliau, wal qalbu fis sadri, dan hati ada di dalam dada. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam surat Al-Hajj ayat 46. Maka sesungguhnya bukanlah mata-mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada-dada manusia. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian ummatul Islam. Wasiatnya apa? Wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jadi takwa adalah wasiatnya Allah kepada seluruh manusia.
siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, orang tua atau anak muda, semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa merupakan wasiat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul mewasiatkan umatnya untuk bertakwa. Makanya Allah menyinggung seperti misalnya terhadap kaumnya Nabi Nuh. Allah berfirman, "Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Il qala lahum akhuhum Nuh, yaitu ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya kepada kalian. Fattaqullaha wa atiun. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Taatlah kalian kepadaku. Nah, ini wasiat untuk bertakwa dari Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan untuk bertakwa. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal itu. Dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat, nasihat yang sangat mendalam, membuat hati-hati mereka bergetar, air mata tak tertahankan berlinang, sehingga ada sebagian sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina." Ini seakan-akan nasihat orang yang mau berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Subhanallah, maka wasiatnya Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wajal." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Nah, itu wasiat Nabi pertama. Oleh karenanya sangat sering kita dengarkan wasiat untuk bertakwa. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini sangat sering kita dengar. Kenapa? Karena memang dia adalah wasiatnya Nabi. Nah, maka demikian pula kita wasiatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada semuanya, wabil khusus kepada diri kami pribadi, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan bekal terbaik. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bekal ketakwaan adalah bekal yang harus dibawa oleh seseorang tatkala menghadap kepada Allah di negeri akhirat, di negeri yang kekal abadi. Siapa yang meninggalkan bekal ketakwaan, maka akan terputus jalannya. Dia akan mendapati kesulitan dan dia tidak akan sampai ke dalam rumah dan negeri orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang sahabat datang kepada beliau, kemudian sahabat ini meminta bekal kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zawwidni." Karena dia ingin safar perjalanan, dia minta bekal, "Ya Rasulullah, berikanlah bekal kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya bekal ketakwaan yang harus ada pada diri seseorang. Demikian pula harus ada pada diri seorang wanita muslimah. Apalagi di zaman seperti zaman kita sekarang ini. Para wanita hendaknya lebih banyak bertakwa kepada Allah. Seandainya wanita tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, yang nista, tidak ada tahu malunya.
Tidak ada rasa malunya, sehingga mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka inginkan, apapun yang mereka mau, karena sudah tidak ada rasa malu dalam diri. Andaikan mereka bertakwa kepada Allah, maka mereka akan selalu memperhatikan ucapannya dan akan selalu memperhatikan perbuatannya. Dia tidak akan sembarangan berucap, dia tidak akan sembarangan berbuat. Itulah seorang wanita yang bertakwa. Nah, lihat saja perbuatannya, ucapannya adalah ucapan-ucapan yang penuh makna dan arti. Dia tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperhatikan segala gerak-geriknya. Nah, apalagi dia adalah seorang wanita muslimah, dia akan selalu lebih menjaga dirinya, menjaga ucapannya, menjaga segala tindak tanduknya. Nah, maka ini dari perkara yang harus ada pada diri seorang wanita muslimah. Berhiaslah kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memperhatikan perhiasan badan, perhiasan jasad, perhiasan tubuh, nah, yang memang asalnya mubah dan bisa berpahala manakala kita niatkan untuk membahagiakan suami. Akan tetapi jangan sampai kalian lalai dari perhiasan yang lebih penting dari semua itu. Itulah perhiasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang terbaik, itulah bekal yang hakiki yang harus ada dan dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Nah, kemudian kata Ummu Abdillah, wa katsiran ma ya'murullahu azza wa jalla ibadahul mu'minin as-salihin bittaqwa. Sangat banyak perintah Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya yang beriman, yang saleh untuk bertakwa. Sangat banyak dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Maka di sini beliau nukilkan beberapa ayat perintah untuk bertakwa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Al-Ahzab 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang paling besar. Nah, wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan telah berislam. Perhatikan ayat-ayat ini, ya, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian bukan hanya sekedar bertakwa kepada Allah, tetapi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ketakwaan yang benar, bukan hanya sekedar di ucapan bahwasanya saya akan menjadi orang yang bertakwa, tetapi perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Makanya Allah tekankan, bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini ketakwaan yang benar, yang betul-betul, yang serius. Karena ketakwaan ini adalah perkara yang sangat besar yang ada pada diri seorang hamba. Apabila ketakwaan sudah ada pada diri kita, maka semua kebaikan akan bisa kita kumpulkan. Kemudian ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan-perbatasan negeri. Kemudian kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa maka dia adalah orang yang paling beruntung. Sementara orang yang tidak bertakwa maka dialah orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi. Kalau kita mau mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 278. Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari harta riba jika kalian orang-orang yang beriman. Di sini Allah gandengkan antara perintah untuk bertakwa dan meninggalkan harta riba. Karena kalau kamu bertakwa, tidak mungkin kamu memakan harta riba. Tidak mungkin kamu bermuamalah dengan muamalah riba. Orang yang makan harta riba, bermuamalah dengan cara riba, menunjukkan ketakwaannya berkurang, atau dia bukan termasuk dari orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan itu sangat luas, maka sering digandengkan dengan banyak perintah dan sering digandengkan dengan banyak larangan. Di ayat ini digandengkan perintah untuk bertakwa dengan larangan untuk makan harta riba. Karena orang yang bertakwa tidak mungkin bersentuhan dengan riba. Kalau kalian masih bermudah-mudahan dengan riba, menunjukkan bahwasanya ketakwaan kalian itu sangat kecil nilainya, atau bahkan waliyadzubillah tidak ada ketakwaannya lagi kepada Allah. Karena riba dosa besar. Riba akan menafikan ketakwaan seseorang. Nah, riba menunjukkan bahwa orang itu tidak bertakwa kepada Allah. Andaikan dia bertakwa kepada Allah, dia yakin bahwasanya rezeki Allah akan dia dapatkan tanpa dia harus bersentuhan dengan riba, tanpa dia harus bermuamalah dengan cara yang riba. Dia yakin bahwasanya ketakwaanlah yang akan menjadi sumber rezeki bagi dirinya. Nah, karena salah satu yang bisa mendatangkan rezeki Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir beliau sebutkan di sini ayatnya, wa qala subhanahu, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Perhatikan ayat yang mulia ini. Di awalnya Allah perintahkan untuk bertakwa. Kemudian Allah sebutkan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia kerjakan dari amalan untuk persiapan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Karena apa? Ketakwaan kepada Allah mendorong dia untuk beramal, mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal untuk pertemuan di hari esok, yaitu hari kiamat. Allah sifatkan hari kiamat itu dengan hari esok karena kiamat itu sudah dekat waktunya. Tidak lama lagi akan terjadi kiamat. Maka hendaknya orang bersiap-siap. Kemudian Allah ulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sebab Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Ini seorang hendaknya bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan yakinilah Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Ketika kita beramal soleh, amal soleh kita tidak akan sia-sia, Allah akan balas. Ketika kita melakukan kemaksiatan, dosa, maka dosa kita tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau kita tidak bertaubat, maka dosa itu akan berbuah azab. Wal iyadu billah. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perintah bertakwa itu perintah untuk kita bertakwa dimanapun kita berada. Para akhwat dan para ummahat, kalian diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Rasulullah pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Yani entah ketika kita berada di tempat ramai atau ketika kita sendirian, entah di tempat pengajian atau ketika berada di dalam rumah, entah ketika di masjid atau di luar masjid, entah ketika kita kumpul bersama teman-teman atau bukan, dimanapun kalian berada, hendaknya ketakwaan kepada Allah selalu menyertai Anda. Jangan sampai kalian hanya mampu bertakwa kepada Allah ketika berkumpul bersama teman-teman sepengajian. Ketika berada di masjid, luar biasa takwanya kepada Allah, seakan-akan orang yang paling bertakwa. Tetapi ketika dia di luar masjid, maka tidak nampak lagi ketakwaannya kepada Allah. Awas, hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang tidak baik, yang hal tersebut akan membawa kepada sifat kemunafikan. Orang munafik, dia hanya bisa melakukan suatu ibadah di tempat tertentu, tidak di tempat yang lain. Nah, maka jangan menjadi orang munafik. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, ketika hadir di majelis taklim atau tidak hadir di majelis taklim, hendaknya takwa kepada Allah senantiasa menyertai Anda. Nah, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jangankan kita, Nabi saja diperintahkan untuk bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kalau Nabi saja diperintah bertakwa, padahal Nabi itu imamnya orang-orang yang bertakwa, tetapi Nabi masih diperintah untuk bertakwa, maka tentunya kita harus lebih lagi di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nabi itu kan orang yang paling bertakwa. Nabi pernah bersabda, ala inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah, aku yang paling bertakwa kepada Allah dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Nah, maka ketakwaan ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus ada pada diri seorang hamba, harus ada pada diri seorang wanita muslimah. Terlebih di akhir zaman seperti sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang terkadang seseorang kalau tidak memperhatikan ketakwaan, dia akan banyak terjerumus ke dalam fitnah, akan terjerumus ke dalam fitnah. Nah, sehingga dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan melihat hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dia lihat. Dia habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia terkadang. Nah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa jaminannya adalah surga Allah. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amrikum tadkhulul jannata rabbikum. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, kerjakanlah salat 5 waktu kalian,
lakukanlah puasa di bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Nah, ini janji Rasulullah SAW bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan tentu saja perintah untuk bertakwa sangat banyak ayat-ayatnya. Makanya beliau mengatakan di sini ila ghairi dzalika minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat yang sangat banyak perintah untuk bertakwa. Wa fi ayatin ukhar, kata Ummu Abdillah, dan di ayat-ayat yang lainnya ya'murullahu subhanahu bittaqwa, Allah memerintahkan untuk bertakwa. Allah memerintahkan untuk bertakwa ibadahu umuman, kepada hamba-hambanya secara umum. Kalau tadi perintah untuk bertakwa kepada orang-orang beriman secara khusus, dan ada perintah Allah kepada semua manusia secara umum untuk bertakwa. Kaqaulihi azza wajal, seperti firman Allah azza wajal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, ini dipanggil manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Allah ciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu Allah kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan sambunglah hubungan tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ini perintah kepada manusia secara umum untuk bertakwa. Wa qawlihi, dan firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai sekalian manusia, manusia dipanggil secara umum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, dan takutlah kalian akan suatu hari yang pada hari itu ya orang tua tidak akan bisa memberikan kecukupan kepada anaknya, demikian pula anaknya kepada orang tuanya, sedikit pun juga tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa qawlihi, dan firman Allah, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini yang ayat yang tadi kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 131. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan kepada kalian wasiatnya Allah, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, pembahasan ini ingin mengajak kepada para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari semuanya, untuk kita memperhatikan perhiasan yang satu ini. Silahkan kalian berhias dengan perhiasan-perhiasan yang kalian sudah kenal, untuk tubuh kalian, untuk jasad kalian. Tetapi jangan sampai kau lupakan perhiasan yang lebih penting daripada itu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang mendasari semua perhiasan. Orang kalau tidak bertakwa kepada Allah, percuma perhiasan yang dia pakai, percuma cincin, anting-anting, kalung, gelang yang dia pakai, kalau dia tidak punya ketakwaan kepada Allah. Sebab semua perhiasan itu kelak akan menjadi bara api yang akan membakarnya, wal iyadzubillah. Tetapi kalau orang bertakwa kepada Allah, maka perhiasan-perhiasan di dalam tubuhnya itu pun akan bermanfaat bagi dirinya, dan akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan
ditelantarkan perhiasan takwa kepada Allah, hendaknya kalian menjadi wanita yang salihah, yang berbekal dengan ketakwaan kepada Allah. Jalankan semua perintah-perintah Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya dengan hal tersebut kalian mulia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.